biasa pakai sedih. Ini alhamdulillah kita langsung melihat Habib Mahdi masak apa tadi Habib? Mandi laham. Salah satu makanan khas yang beliau kuasai, dan ini juga sering beliau menjamu para tokoh, para ulama, dan juga dibagikan kepada masyarakat. Mari kita saksikan saja. Ini kambingnya. Ini apa, Bu? Ini kambing. Jadi kita nama wadahnya nih kompresor. Presto, Bu. Kita presto supaya lembut. Dan ada Bumbunya. ramuannya. Sudah diramu, sudah dikasih bumbu. Nanti harumnya sudah rasa. Satu banyak dulu, nanti tambah 8. Ini muat untuk berapa kambing? 40 kilo pasti. 40 kilo. Sampai 40 kilo. Entah lagi, tapi ini belum bisa kita buka karena gasnya masih kencang. Jadi ini prosesnya. Salah satu cara supaya kambing itu lembut, memang dia harus artinya dimasak, tapi tidak ada ruang udara. Jadi udara itu yang nanti bisa membuat dia menjadi lembut. Itu berapa lama? Bisa variatif, tergantung kita kepingin kualitasnya seperti apa. Kadang bisa 1 jam, 45 menit, 1 jam setengah. Tergantung kita mau masak menu apa. Kalau ini sekitar 1 jaman kita masak. Ini nasi mandi. beras apa nih, Bu? Khusus, Bu? Ini berasnya beras khusus. Namanya, Bu? Berasnya ini basmati, jadi semacam beras India panjang. Dan ini iya. Ini kita dengan bumbu khusus. Ini sudah dengan bumbu, Bu, ya? Sudah. Mungkin beberapa menit lagi dia matang dan bisa kita kemas. Sambalnya, cabenya banyak. ini sudah dimodifikasi disesuaikan dengan karakter masyarakat Indonesia. Kalau di masyarakat di Timur Tengah kurang begitu menyukai pedas. Oh, jadi ini sebenarnya lebih pedas, Bu? Ini sambalnya kita buat cita rasa Indonesia. Lebih pedas, Bu, ya? Nah, sudah selesai. Nah, ini kambingnya. Ini ada pahanya. Jadi nanti di atas nasi 1 paha. Ini bisa kita turunkan. Bismillah. Ada rumus khusus, Bu, untuk usia kambing yang memang bagus, kan? Karena kita tahu kadang ini di masyarakat kita ini kalau kambing itu bikin darah tinggi, Iya. kolesterol. Kalau kambing usia muda itu lebih lembut. Mungkin orang darah tinggi makan kambing itu sebetulnya bukan karena zat kambingnya sebetulnya. Kalau kambingnya semakin tua, semakin kenyal, semakin susah dimakan. Jadi mungkin waktu dia makan, emosi naik darahnya. Itu sebabnya sebetulnya orang sekarang, karena sebetulnya syariat kita mengajarkan kepada kita, hampir seluruh syariat ini dihimbau kita menggunakannya dengan kambing. Kalau kita baru lahir akikah, motong kambing. 2 kambing laki-laki, 1 kambing perempuan. Menikah dianjurkan oleh Rasulullah. Aulim walau bisya. Menikah bikin walimah walau hanya seekor kambing. Tidak dengan yang lain, Bu. Tidak dengan yang lain. Artinya ini anjuran. Ketika satu anjuran diberikan oleh Rasulullah, itu artinya kesehatan ada di situ. Bahkan syariat ini menuntun dalam misalnya kurban, dituntun pakai kambing. Dam haji juga pakai kambing. Ketika ada hal-hal yang lain dianjurkan kambing. Ini perlu untuk sebetulnya kita mencerna ada apa sebetulnya rahasia dengan kambing. Dan ternyata dunia kedokteran pun membuktikan bahwa zat-zat yang terkandung di dalam kambing ini cukup menyehatkan, dan nilai-nilai keburukannya seperti kolesterol dan lain-lain
lebih rendah bahkan dari makanan-makanan yang lain. Jadi sebenarnya persepsi yang ada selama ini enggak benar. Kenapa orang ketakutan dengan kambing, atau kenapa orang terkadang katanya sakit kalau makan kambing? Bisa jadi dua hal. Satu, sugesti. Jadi sudah tertanam di benaknya bahwa kambing, sehingga kalau kita kondangan kan ditulis kambing. Ya. Kenapa? Waspada buat yang darah tinggi. Yang kedua, karena tidak ikut dengan tuntunan syariat dan sunnah Nabi Muhammad. Karena kalau kita makan itu sebetulnya kalau kita ikut tuntunan aman. Nah, yang pertama, kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, jangan berlebihan. Kalau makan kok dewean sendirian makan full, ya wajar saja kalau Ini mau naik darah gitu. Atau tidak ikut tuntunan Nabi. Kalau makan pakai tangan sambil duduk. Ya sekarang kalau kapan ini buat standing party, berdiri. sambil berdiri Itu pakai yang sendok, bikin emosi. itu kadang-kadang harus kita kaji bahwa itu bisa jadi menjadi sebab makanan ini tidak mendatangkan keberkahan. Jadi Sunnahnya balik ditinggalkan. seperti ini sunnahnya tadi gitu. Sunnahnya ditinggalkan, berkahnya jadi hilang. Wajar makanan itu kalau berkahnya sudah jadi hilang, dia mendatangkan hilang. Hanya oh ini yang sudah Ini sudah, nanti kita setelah ini dikasih ramuan khusus, dia akan kita panggang di oven. Oh jadi itu pas di tes itu belum selesai sih ya? Belum selesai, ada 3 proses lagi yang harus dia lalui. Ini khusus untuk kambing mandi. Kami mandi. Sebetulnya mandi ini kalau aslinya dimasak, kalau di asalnya di bawah, jadi dia digali, dibuat semacam kawah. Jadi di bawahnya dimasak beras, di atasnya kambing diturunkan, ditutup. Dia jadi ditetesi dengan air kaldu. Nah, itulah mandinya di situ. Dia mandi air kaldu. Tetapi ini mirip. Kita sesuaikan dengan kondisi wilayah kita, daerah kita, dan mudah-mudahan insya Allah rasanya tetap sama, tidak kalah. Siapapun yang mencicipinya, alhamdulillah beberapa kali kita tanyakan terutama kepada orang-orang yang terbiasa menikmati ini di luar, mereka bilang tidak kalah rasanya. Jadi selesai di presto, selesai kita kukus, selesai kita kasih ramuan khusus, kita panggang nanti di oven ini. Ini kita memanggang kambing-kambing tersebut, jadilah dia kambing panggang. Kambing panggang yang luar biasa nikmatnya, dengan menu nasi mandinya, kemudian dengan acar dan sambal. Siap dihidang. Siap dihidangkan. Nanti insya Allah sebentar lagi proses ini selesai, kita akan lihat bagaimana ketika dia sudah kita kemas. Dikemas dan siap di ini konsumsi. Disajikan, disantap. Dan insya Allah Habib, kami terinspirasi nih. Kita di Saudi Habib, dan memang berkesempatan juga di bulan Ramadan ini, kan ini juga sebanyak-banyak mencari keberkahan. Kemudian juga inilah juga bulan terbaik untuk saling berbagi. Kami insya Allah rencananya Habib, kami akan membeli sekian paket dari Habib. Dan insya Allah ini kami ingin berbagi pada masyarakat yang tidak mampu, terutama mereka juga insya Allah bisa merasakan masakan Habib. Amin. Dan mudah-mudahan di situ ada kebaikan dan keberkahan. Amin. Karena semua sunnah Nabi dijalankan dan juga dibagi dalam bulan yang bulan mulia pada saat-saat ini. Dan mudah-mudahan juga kita doakan semua, mudah-mudahan Habib juga mendapat banyak keberkahan. Amin. Yang makan nanti juga berbagi kita bagikan Diberi kesehatan. diberikan kesehatan. Karena kalau yang sedekah orang dermawan itu insya Allah jadi makanannya jadi wasilah untuk dia sehat. Sebagaimana hadis Nabi, ta'amul karim dawa, Jadi dapat semua ya. ta'amul bakhil da. Makan makanan orang yang dermawan itu obat. Tapi kalau makan orang yang pelit, kalau bahasa Palembang itu cemekean kita bahasa, itu bisa jadi penyakit. Jadi memang kalau kita diajak makan oleh orang dermawan atau dikasih makan oleh orang dermawan, makan. Nggak apa-apa, makan. Yang banyak pun nggak apa-apa. Insya Allah niatkan itu jadi obat. Selama tidak berlebihan. Makanya badan saya besar. Selain saya masak sendiri, sering diajak orang makan. Dan saya yakin orang yang ngajak makan itu orang dermawan. Jadi kita makan banyak,
bukan untuk mengenyangkan perut semata, tapi insya Allah kita niatkan semoga Allah obati penyakit-penyakit kita, penyakit zahir, penyakit batin, penyakit jasmani, penyakit rohani, insya Allah. Insyaallah, mudah-mudahan dari kita hari ini, acara hari ini semua akhirnya mendapatkan keberkahan. Jadi bukan sekedar mendapat taujih, tapi insya Allah kami dari sini bawa pulang oleh-oleh yang insya Allah kami akan bagikan juga pada masyarakat. Mudah-mudahan seperti kata Habib tadi, kebaikan, keberkahan dan kesehatan. Amin. Insya Allah. Alhamdulillah pemirsa IKS TV. Jadi kita sudah saksikan sendiri bagaimana Habib Mahdi di balik keseharian beliau yang sebagai ustadz, sebagai dai, ternyata beliau juga punya aktivitas yang tidak orang banyak tahu. Ternyata beliau juga jago masak nasi kambing tadi, mandi laham, dan ini juga menjadi sarana untuk berbagi kepada masyarakat, menjamu ustadz, menjamu tokoh, dan insya Allah ini sebuah contoh yang sangat baik yang bisa kita ikuti dan ikuti.